Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Ibu. Silakan Oke, duduk oke. Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Makasih, Bu. Ya Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Hani, Bu. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Bisnitri, saya yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini, Bu, saya kan mau hamil lagi, mau punya anak lagi. Eh, saya kan punya anak satu kayak gitu, tapi saya mau hamil lagi. Sudah setahun saya nggak KB, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu ya? Saya mau eh, konsul dulu sama Ibu. Gitu. Oh, iya ya Ibu ya. Jadi sebelum saya mulai menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi sama Ibu, kita kontrak waktu terlebih dahulu ya Bu ya. Saya minta izin 5 atau 10 menit ke depan. Saya akan menjelaskan yang terjadi sama Ibu. Apakah Ibu setuju Ibu? Ibu Hani, apakah Ibu setuju? Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, saya izin share screen terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Bu. Apakah sudah kelihatan Ibu? Sudah, Bu. Jadi sebelum kita mulai, kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan Bismillahirrahmanirrahim. saya akan menjelaskan tentang infertil ya Ibu ya. Infertil biasa juga disebut dengan kemandulan ya Ibu ya. Ini berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Ibu. Jadi infertil itu menurut Dr. Muhammad Munir SPOG, infertil adalah gangguan sistem reproduksi yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai kehamilan klinis setelah 12 bulan atau lebih berhubungan intim secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Infertil itu sendiri dibagi menjadi dua ya Bu ya. Yang pertama, infertil primer. Infertil primer ini biasanya terjadi pada pasangan yang sudah menikah tetapi belum mempunyai anak dan belum menggunakan alat kontrasepsi. Nah, yang kedua itu infertil sekunder. Infertil sekunder ini adalah pasangan yang sudah menikah, sudah pernah hamil, sudah pernah melahirkan sebelumnya, tetapi untuk kehamilan selanjutnya mengalami kegagalan, biasanya disebabkan oleh infeksi pada pria atau wanita, tetapi sering tidak ada penyebab mendasar yang jelas ya Bu ya. Ini sama seperti yang Ibu alami. Infertil atau kemandulan itu tidak semata-mata terjadi kelainan pada wanita saja, tetapi bisa juga dialami oleh oleh para suami ya. Jadi para suami kalau istrinya tidak bisa hamil itu tidak bisa menyalahkan pihak sang istri aja Ibu, tetapi bisa juga disebabkan oleh pihak suami ya Bu ya. Iya, Kemudian Bu. Kemudian gangguan infertilitas ini terjadi pada wanita dan laki-laki. Jadi sebelumnya ibu kemarin menggunakan KB apa Ibu? Habis suntik, Bu. KB suntik yang berapa bulan Ibu? 3 bulan. Nah, KB suntik yang 3 bulan itu kan Bu KB yang termasuk KB hormonal ya Bu ya. Jadi setelah kita menggunakan KB, otomatis untuk kembali lagi ke masa subur itu agak susah ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu selain pengaruh hormonal, ada juga pengaruh sumbatan dari tuba falopi.
sumbatan dari tuberkulosis itu bisa menyebabkan sel sperma itu tidak bisa menembus sel telur ya Bu ya. Kemudian untuk laki-laki ini Bu, untuk para suami yang bisa juga disebabkan adanya gangguan pada sel sperma, gangguan pada testis, kemudian ada juga disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, seperti minum minuman keras, alkohol, menggunakan obat-obatan terlarang, dan juga menggunakan celana lepis yang ketat ya Bu ya, itu tidak boleh Ibu pada laki-laki, pada wanita juga tidak boleh Ibu, tidak dianjurkan untuk menggunakan celana lepis yang ketat. Kemudian penyebab infertil itu sendiri ya Bu ya, tidak hanya terjadi pada wanita, tetapi juga terjadi pada pria atau laki-laki. Nah, di antaranya itu terjadi oleh gangguan stimulasi hipofisis hipotalamus yang mengakibatkan pembentukan hormon FSH dan LH tidak adekuat sehingga terjadi gangguan dalam folikel di ovarium. Kemudian untuk pria, seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu ya, gaya hidup itu memberi peran yang sangat besar dalam mempengaruhi infertilitas, diantaranya merokok, menggunakan obat-obatan, dan zat aditif yang berdampak pada abnormalnya sel sperma dan menurunnya libido ya Bu ya. Saya mau nanya dulu nih Bu, suami Ibu merokok atau tidak Ibu? Tidak, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, suaminya tidak merokok, pertahankan Bu. Ya, Bu. Amin. Jadi ini Bu pemeriksaan pasangan infertil ya Bu ya. Jadi setelah ini nanti saya akan melakukan amnemesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya, Ibu bisa melakukan di puskesmas ataupun di rumah sakit ya Bu ya. Saya jelaskan satu-satu ya Bu. Anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa itu dimulai dari hubungan di dalam rumah tangga, seperti bagaimana komunikasinya, apakah hubungan ibu dan suami harmonis, hubungan ibu dan suami harmonis Ibu. Ibu Hani. Alhamdulillah, Bu. Oh Ya, iya Bu. Ibu. Alhamdulillah, Bu. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya Ibu, pemeriksaan fisik itu cek cek head to toe ya Bu ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala Ibu, mulai dari tekanan darah, suhu, nadi, payudara, perut, kemudian untuk vaginanya juga dicek ya Bu ya. Sebelumnya saya mau nanya nih Bu, Ibu apakah Ibu mengalami kebersihan Ibu, ada cairan yang abnormal keluar dari vagina? Enggak ada, Bu. Kemudian untuk yang kedua itu pemeriksaan laboratorium Ibu ya. Di sini pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan sel sperma, pemeriksaan sel telur. Selain itu juga di sini pemeriksaan darah, pemeriksaan urin. Di sini pemeriksaan yang berkaitan dengan alat kandungan seperti rahim gitu ya Bu ya. Kemudian penata laksanaan Bu tidak hanya dilakukan oleh wanita, tetapi dilakukan juga oleh laki-laki nih Bu. Yang pertama itu pengetahuan tentang siklus menstruasi. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui Ibu siklus menstruasi Ibu? Tahu, Bu. Menstruasinya teratur Ibu? Ya, itu teratur, tapi sering mundur 7 hari kayak gitu. Nah, seminggu atau kemajuan 1 minggu kayak gitu, Bu. Kadang-kadang juga ya seperti itulah, Bu. Ya, ini masih berkaitan dengan penggunaan KB Ibu tadi Ibu. Kalau penggunaan KB itu sendiri kan, apalagi KB 3 bulan Ibu, kadang-kadang itu ada sebagian Ibu tidak mengalami menstruasi sama sekali. Jadi kemarin waktu Ibu menggunakan KB suntik itu, Ibu menstruasinya gimana Ibu? Teratur apa tidak Ibu? Apakah tidak mengalami Kadang-kadang, menstruasi? Bu. Itu sangat berpengaruh ya Bu ya sama siklus menstruasi.
Nah, apalagi KB hormonal itu berpengaruh pada proses kesuburan ya Bu ya. Kemudian di sini juga bisa melakukan terapi pemberian obat, terapi hormon. Ini dilakukan di rumah sakit ya Bu ya. Kemudian untuk proses untuk asupan nutrisinya, Ibu bisa juga makan makanan yang mempunyai protein tinggi, tidak harus makanan mahal ya Bu ya. Seperti sayuran toge itu sangat bagus Ibu untuk mengembalikan kesuburan. Kemudian untuk laki-laki, laki-laki itu untuk menekan produksi spermanya, untuk memperbaiki produksi sperma supaya menjadi normal. Di sini ada perbaikan kualitas hidup ya Ibu ya, seperti tidak membiasakan penggunaan celana yang panas dan ketat, kemudian tidak merokok, mengkonsumsi makanan yang sehat dan sebagainya Bu. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin apakah Ibu ingin bertanya Ibu? Iya Bu, tadi kan Ibu bilang makanan-makanan yang mengandung asam folat kayak gitu. Nah Bu, ini berarti saya harus perbaikan gizi kayak gitu Bu. Jadi makanan yang seperti apa yang sangat dianjurkan kayak gitu Bu. Tadi kan Ibu bilang tauge. Nah, apa aja Bu itu Bu? Apalagi kayak gitu. Soalnya saya agak nggak terlalu suka sama tauge kayak gitu. Iya, baik Ibu. Untuk makanan Ibu tidak harus makan toge ya Bu. Nggak mungkin kan Bu kita makan toge setiap hari, otomatis jenuh. Selain dari toge ada juga Ibu, misalnya tahu, tempe, ikan teri itu tuh sangat bagus Ibu. Ikan teri itu proteinnya tinggi. Ikan-ikan yang tidak harus makan daging, bisa juga minum susu promil yang bisa Ibu peroleh dari apotek, bisa Ibu dari toko-toko juga bisa Ibu, susu. Terlebih itu sayuran-sayuran hijau juga bisa Ibu, telur. Tidak harus makan daging tiap hari, tidak harus makan toge juga tiap hari Ibu, tapi selang-seling. Hmm, baik Bu. Ada lagi Ibu? Itu aja Bu. Terima kasih ya Bu. Ada Ibu. Eh, jadi kalau Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu boleh datang ke sini lagi ya Bu ya, atau bisa nemui bidan yang lain atau petugas kesehatan yang lain Ibu. Ya Bu. Saya Terima kasih Bu. Ibu, saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Pas hamil ya Bu. Amin.